Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu Solihah yang semoga Allah rahmati, dipertemukan kembali kita di tempat barokah ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat sampai kepada kita ini sampai ba'd. Mohon maaf kemarin tidak bisa membersamai karena memang ada agenda yang lain teman-teman. Dan hari ini alhamdulillah seperti biasa akhir tahun kita ketemu lagi. Dulu saya masih ingat sekali tanggal 25 Desember gitu, kita masih juga ibu-ibu Masya Allah masih semangat yang sama. Hari ini kita akan membahas tentang muhasabah ibu-ibu. Kenapa muhasabah ini menjadi penting? Karena ini perintah. Jadi kita diperintahkan untuk bermuhasabah, evaluasi, menghitung-hitung terhadap apa-apa yang sudah kita kerjakan. Ini muhasabah. Muhasabah itu adalah mengevaluasi, hitung terhadap setiap pergerakan pekerjaan kita. Ini betul apa tidak? Manfaat apa tidak? Dan pahala apa tidak? Ini muhasabah. Untuk apa? Untuk memperbaiki apabila salah. Dan untuk meningkatkan apabila itu sudah baik. Kenapa? Pekerjaan kita ini adalah ibadah. Apapun yang jenengan kerjakan sebenarnya potensinya adalah ibadah yang Allah terima. Kerjaan kita di dunia ini ketika dari lahir sampai kita wafat ini sebenarnya adalah mengumpulkan pahala sebagai bekal. Ini pekerjaan kita. Jadi muhasabah itu adalah sebuah keharusan karena ini memang perintah. Tapi memang muhasabah itu enggak setiap tahun sekali, Ibu-ibu. Muhasabah itu adalah setiap hari. Kenapa ini ada judulnya muhasabah akhir tahun? Saya cuma ala-ala memahamkan, bukan. Saya hanya jadi tidak ada apa-apa kan secara global. Ini tentang muhasabah. Muhasabah yang kedua adalah untuk menakar pergerakan kita ini sesuai dengan segala sesuatu yang kita kerjakan menghasilkan pahala. Makanya kan banyak sekali status-status semoga lelahnya lillah katanya gitu. Cuman ngomong doang sih yang bikin. Enggak betul teman-teman. Kita ini memahamkan bahwa setiap pergerakan ini sebenarnya adalah potensi-potensi amal soleh yang menghasilkan pahala. Tapi kenapa banyak orang-orang yang tidak terlalu suka, jarang orang bermuhasabah. Karena kebanyakan dari kita itu overconfident. Karena udah banyak sholatnya, udah banyaknya, baca Quran udah banyak, kajian-kajian sudah diikutin, semua udah diikutin. Puasa Senin Kamis Ayamul Bid sudah, sedekah, pokoknya setiap momen ikut sedekah, overconfident ibu-ibu. Sehingga dia ngerasa sudah dapat double tiket, dapat golden ticket ke surga. Nah ini problemnya, banyak orang-orang tidak perlu muhasabah karena dia sudah ngerasa baik. Dan ini adalah sebuah kecelakaan besar ketika kita merasa baik.
kita merasa lebih baik dari yang lain, ini adalah sebuah kecelakaan yang besar, ibu-ibu. Para sahabat itu hidupnya tidak lain senantiasa bermuhasabah. Lah kita ini sahabat bukan dan lain sebagainya, tapi sering overconfident, gara-gara sering datang kajian, gara-gara sudah sholat malam 3 rakaat, gara-gara puasanya sudah senantiasa mulbit. Apakah itu tidak baik? Baik banget. Tapi jangan kita overconfident, kepedean, sudah baik. Kapan orang itu dikatakan buruk? Kata para sahabat bertanya kepada Bunda Aisyah, pada saat dia merasa baik, pada saat dia merasa lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Ada sebuah momen di mana kita menepi sejenak. Kita ini duduk sejenak. Kita keluar sejenak dari segala hikuk-pikuk. Dan kita mencoba untuk bertanya, deep heart, ibu-ibu, benar nggak sih yang sudah aku kerjakan ini seperti Allah yang mau? Allah mau apa tidak? Ini namanya muhasabah. Nah, agar kita ini betul-betul memahami bahwa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia, ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau ibaratnya saya lahir di situ dan saya mati di situ, sebenarnya pekerjaan saya ini dalam setiap perjalanan umur saya ini mengumpulkan pahala. Ini yang harus kita pahamkan tentang muhasabah. Dan yang kedua, muhasabah itu adalah wajib. Halo ibu-ibu, halo. Muhasabah itu wajib. Nah, baik, setiap aktivitas di dalam agama ini pasti ada rujukannya, termasuk muhasabah, ibu-ibu. Saya mencoba untuk menerapkan ini di kurikulum anak-anak kami di Jabal Daud. Jadi guru-guru di sana setiap akan mengajar ibu-ibu, pasti mencari rujukannya lebih dahulu. Misal hari ini mau belajar tentang Tuhan, tentang hujan. Pasti guru-guru kami sebelum kata Quran yang berbicara tentang ini di surat berapa dan ayat berapa. Yang berbicara tentang hujan, siklus hujan itu di hadis riwayat mana? Kata Rasulullah ketika berbicara tentang shadow, bayangan, itu di mana? Dan itu menarik sekali. Saya itu betul-betul takjub ibu-ibu dengan apa? Dengan Islam. Karena semua yang dibicarakan dalam kehidupan kita ini ada rujukannya. Kenapa kita bermuhasabah? Karena kita harus merujuk segala sesuatu kegiatan kita, semua aktivitas kita ini rujukannya adalah agama Islam. Rujukannya adalah Quran dan Sunnah. Bukan menurut saya. Walaupun saya misalkan S3, saya ini misalkan dokter spesialis, mungkin aktivitas kita ini harus merujuk kepada Quran dan Sunnah menurut Islam. Nah, coba untuk membuat ini banyak sekali Quran mengatakan di Quran. Nah, yang nomor 1, Al-Hasyr ayat ke-18. Ini rujukan kita yang tentang harus kita kerjakan. Di surat Al-Hasyr 18 ini diawali dengan kalimat Alladzina amanu. Menariknya ibu-ibu, kata Ibnu Katsir, setiap
ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, apa kata beliau? Pasti mengandung perintah yang sangat berat yang hanya orang-orang beriman saja yang mampu mengerjakan. Contohnya seperti di surat Al-Baqarah 183. Ini ayat sering dibaca menjelang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah di bulan Ramadan. Dan puasa itu bukan bagi orang yang beriman, tidak sampai mati. Kalau bukan orang beriman, tidak akan mampu mengerjakannya. Nah, saya akan mencoba untuk masuk ke dalam Al-Hasyr 18 ini. Hai orang-orang beriman, apa perintahnya? Bertakwalah kepada Allah. Tapi bukan ini yang akan saya bahas, saya akan membahas di line yang kedua. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Kita diminta mengevaluasi yang sudah kita kerjakan past time, yang sudah kita kerjakan. Kita ini memperhatikan apa yang ya dan kita taufak. Dari hadis riwayat Tirmizi. Sabda menarik untuk sebelum amal. Ini menarik untuk dibahas. Jadi kita ini diminta ketika kita melakukan sebuah hitung untuk mengevaluasi dua ini. Masuk dulu di Quran surat ya Allah, kenapa saya mesti dikasih permanen? Ini permanen semua ibu-ibu. Dan saya mohon maaf tidak memperhatikan ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu. Ketiga ini adalah saya langsung aja.
titik lahir ini ada di mati. Kita untuk waktu yang sangat panjang yang namanya akhirat. Dari lahir sampai mati ini yang namanya dunia, Ibu-ibu. Isi dari surat At-Taubah ini saya akan coba untuk perintilin satu-satu yang membuat saya jujur saya sangat termotivasi. Satu kata Allah, bekerjalah. Kita ini di dunia ini tugasnya bekerja, Ibu-ibu. Bergerak. Jangan duduk. Jangan suka leyeh-leyeh. Kata orang Madura, cek toju, cek berbengkong. Jangan pantatnya itu jangan berat. Bergerak, Ibu-ibu. Karena pekerjaan kita ini diperintahkan sama Allah, bergeraklah, bekerjalah. Kita bekerja di dunia ini ngumpulkan pahala, ini yang kita harus pahamkan. Perempuan itu tidak boleh, Bu, dikit-dikit pinara, dikit-dikit leyeh-leyeh. Kalau orang Madura bilang tanggentangan itu. Tanggentangan itu adalah tidur dengan posisi dada di atas, bawa HP gitu. Ayo ibu-ibu bergerak. Kalau perempuan ini tidak suka bergerak, pasti tabiatnya ngamuan, gondokan, overthinking, was-was. Kenapa? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Jadi perempuan itu diminta untuk bekerja. Kata Allah, karena Allah, Rasulullah, Rasulmu akan melihat pekerjaanmu. Nanti pada saat kita akan pulang semua dari apa yang kita kerjakan, dan jangan khawatir tidak ada satupun yang terlewat. Ini saya mau meritilin isinya dari At-Taubah 105. Dan yang ketiga ini di situ, dan kamu akan dikembalikan. Dikembalikan kepada Allah, alias kita ini wafat. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang gohir. Jadi apa-apa yang kita kerjakan di sini ini semua Allah. Yang dohir maupun yang batin, Allah. Ini yang mau saya sampaikan kepada jenengan, dan yang paling mengerikan adalah di poin keempat yang ada di sini. Apa? Dan kau akan ditunjukkan setiap apa yang kau kerjakan, dan kau akan menerima balasannya. Di poin akhirat ini kita akan ditunjukkan semua yang kita kerjakan, dan akan menerima balasannya. Ini. Poin keempat. Makanya saya katakan bahwa yang pertama ini kata Allah, Masya Allah ibu-ibu, kita itu diminta sama Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Sedangkan yang nomor 2, surat hadis riwayat Tirmizi dikatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab sama Allah. Dan itu adalah perintah, dan itu harian. Nah, ketika kita sekarang di titik ini, yang sholat ya wis, ngaji ya wis, kaya udah, puasa alhamdulillah sudah, bantu ini kasih ya masjid Asbiri saya sudah, saya yang masak, kurang apa? Nah, kayak gitu.
Nah, yang harus saya mau mengatakan bahwa setiap pergerakan ini yang namanya ibadah. Ibadah itu adalah sebuah pergerakan yang kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dan itu semua adalah ibadah, dan ini yang dikatakan kalau ibadah itu akan diterima sama Allah. Dan ini menghasilkan namanya pahala. Dan beratnya pahala itu ibu-ibu, itu yang menghantarkan kita kepada surganya Allah. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan di dunia ini ibadah. Dan ibadah itu akan diterima sama Allah, akan menghasilkan pahala. Dan pahala itu yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Ini pekerjaan kita, itu aja. Nah, apa yang harus kita koreksi, apa yang kita harus hitung-hitung, apa yang kita harus evaluasi di dalam pergerakan, dalam bekerja kita ini. Apa itu ibu-ibu? Pastikan bahwa pergerakan kita diterima sama Allah, ini mengandung syarat yang pertama adalah, yang kedua pastikan ikut aturan. Ini yang harus kita cek harian. Benar nggak setiap pergerakan kita harian kita ini ya Allah? Kebanyakan banyak yang lupa ibu-ibu. Kita ini masak ya masak saja, tidak ada Allah di dalamnya. Kita bantu orang itu nggak ada Allah. Kenapa? Mergosakno. Kasihan, Masya Allah. Coba orang-orang di Aceh ini begitu aja. Ketika kita membantu orang-orang, ibu-ibu, yang mau saya sampaikan kepada jenengan bahwa itu pertama ketika kita ini nolong orang yang kesusahan gitu ya. Saya tolong nih. Ada seseorang yang anaknya tidak bisa keluar dari rumah karena BPJS-nya cukup, harus membayar kekurangan dari BPJS. Jumlahnya cukup besar, sekitar 15 juta misalkan. Saya sakno, saya bantu dia. Lalu dia bilang, Masya Allah Bu Evi, matur nuwun sangat jasakillah khair. Kalau bukan jenengan yang bantu kami gak keluar anak ini dari rumah sakit. Senang sampai lupa sama Allah. Kenapa? Karena yang menggerakkan, yang benarnya dan yang segala puji bagimu telah menggerakkanku untuk menolongnya. Sungguh aku menolongnya, dia li ajli Rabbi. Allah. Kita kalau bukan ngerjain yang besar siapa? Sering kita dengar ibu tuh marah sama anaknya, Masya Allah, yang bangunin kamu salat subuh siapa? Nah, kalau mama mati ya opo, enggak apa-apa mah. Insya Allah dapat ganti ibu yang lebih salihah, mumpung ini hari ibu katanya. Kita confident ibu-ibu, sehingga
enough dengan amal sholih. Belum ibu-ibu, karena segala sesuatu yang tidak ada Allahnya tertolak. Kita ingat-ingat lagi, kita nengok orang sakit, kenapa? Sungkan, Bu. Kenapa? Ini saya katakan yang kita ini tidak karena Allah. Ini ada hamba. Silahkan diminum Bu Evi. Yang menyuguhin seseorang dengan hammer ada, Bu. Kan ilmu anak saya. Kalau pulang itu ustadznya itu dibawain hammer. Katanya ini adalah hammer terbaik, tekil katanya. Karena dia nggak ngerti kalau hammer itu haram. Nah, ini silakan minum, disuguhi. Saya bilang, saya nggak minum hammer. Kenapa? Pertama nggak suka, yang kedua karena saya ini punya GERD, nggak bisa minum hammer. Tidak dinilai ibadah. Silakan minum hammer, Bu Evi. Oh, saya nggak minum hammer, kenapa? Karena dilarang sama Allah. Ini ibadah, ibu-ibu. Paham maksudnya? Nah, kenapa loh? Kok nggak tidur jam segini loh, udah jam 12:30. Besok ujian. Capeknya dia belajar, tidak dinilai ibadah. Kenapa jam segini tidur? Allah perintahkan aku agar aku tuh menjadi orang nilaiku besok ini bisa ngerti. Ketawa karena tidak terbiasa kalau jenengan komunikasinya para sahabat kayak gitu semua, ibu-ibu. Kenapa? Karena Allah itu menjadi utama di dalam benaknya mereka. Kenapa? Tolong dia. Padahal orang ini sangat luar biasa, suka fitnah. Li ajlika ya Rabbi, aku nolong dia ini karena ini perintahnya Allah. Kenapa engkau maafkan dia? Karena ini perintahnya Allah. Kenapa mandi? Surabaya lo sumuk, seger, tidak bernilai ibadah. Kenapa mandi? Allah perintahkan bagiku untuk menjaga kebersihan dan bonusnya seger. Karena memang udara Surabaya ini, kita nggak terbiasa. Yuk kita hitung-hitung. 400.000 kali kita mandi, tidak ada nilai ibadahnya. Mandi aja, masak aja, nyapu ya nyapu aja, belanja ya belanja aja. Nih, ibu-ibu. Ini yang harus kita cek, benar nggak sih kita ini segala sesuatu itu karena Allah. Jarang kita ingat sama Allah. Bahkan ketika kita menerima nikmat ibu-ibu. Misal nih, saya sama Bu Agus dikasih hadiah akhir tahun gitu. Berupa gelang emas 25 gram. Amin, Masya Allah. Ini contoh, Bu. Begitu saya nerima, apa yang terjadi, ibu-ibu? Saya bilang sama Bu Agus, Masya Allah, jazakumullah khairan khatsira. Siapa yang besar? Beliau yang besar. Padahal syukur yang sesungguhnya itu kalau kita ini melibatkan Allah lillah, yakin bahwa rezeki itu sebenarnya datangnya dari Allah dan Bu Agus adalah wasilahnya. Segala puji bagimu duhai Allah, di hati beneran ini Bu. Yang telah mengirimkan aku berupa rezeki ini melalui Bu Agus. Semoga engkau balas kebaikannya dengan balasan terbaik. Siapa yang besar? Allah. Ini kenapa kita jarang sekali salila? Karena kita ini seputar dunia. Kalau kita bismillah itu ibu-ibu, sebenarnya bismillah ini adalah transaksi orang-orang berilmu. Bismillah ini transaksi kerja kita dengan Allah, ibu-ibu. Jadi setiap pergerakan kita yang kita awali dengan bismillah,
ini adalah sesuatu hal yang menjadikan ini bernilai ibadah. Benar, bukan hanya mulut, tapi betul-betul aku mengerjakan ini ya Allah karena Engkau. Tapi banyak orang-orang melakukan pekerjaan itu bukan karena Allah, ibu-ibu. Banyak sekali. Sehingga apa? Sehingga lelah kita ini tidak menghasilkan apa-apa. Padahal pekerjaan kita ini dari kita lahir sampai kita mati mengumpul-ngumpulkan pahala, sholat tepat waktu, bersedekah karena Allah, semua karena Allah. Segala sesuatu yang tidak ada Allah tertolak. Berapa banyak kita mandi bukan karena Allah, berapa banyak kita masak bukan karena Allah, berapa kali banyak kita ini nyapu bukan karena Allah, mergo kotor. Nggak pernah kita mengkait-kaitkan semua aktivitas kita dengan Allah. Sedangkan di dunia ini kata Allah, bekerjalah. Dan bekerja itu akan dihitung sebagai paha ibadah dan diterima kalau ada Allah di antaranya. Ini ibu-ibu yang harus kita evaluasi. Pekerjaan kita ini, menghitung-hitung sholat kita ini benar nggak di karena Allah? Mungkin kita ini bukan karena yang lain, tapi karena kita serampangan, keburu-buru, sampai tidak menghadirkan Allah ketika sholat. Ketika baca Quran, Masya Allah. Bacaannya Mbak Nur kan bagus gitu ya. Kalau saya pas baca sendirian itu lindi gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ada Mbak Nur lewat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu supaya apa? Saya mengharapkan keren banget bacanya Bunda Evi. Sum'ah ibu-ibu. Nggak ada Allahnya. Kenapa riya itu menjadi sesuatu yang sangat menghancurkan? Karena yang diharapkan bukan Allah, tapi mengharapkan pujian orang. Datang pergi ke Aceh gitu ya. Bawa bantuan. Dipanggul sendiri. Ini panggul diwara. La wala quwata illa billah. Saya kemarin baru pulang umrah ibu-ibu. Saya sampai tertegun karena yang ibu-ibu itu ada tempat viral. Contoh, eskalator viral. Lagi mau bikin video bun di sana. Ya karena di viralnya kenapa saya bilang gitu. Maksud saya ada kecelakaan, kejepit, mati misalkan gitu. Oh enggak, karena pada saat itu dipakai sama Okky Septiana Dewi. Enggak ada Allah, ibu-ibu. Beli es krim, ada beli es krim. Saya tuh sampai serem gitu ya. Begitu selesai es krimnya dikasih itu disawiri sama bunga mawar. Persis kayak kuburan itu loh Bu. Saya setiap pergerakannya hampir tidak ada nilainya karena mereka lagi bikin panggung. Hanya untuk mendapatkan like orang. Mereka pergi di sana ke destinasi bikin vlog, bikin video-video dan diupload agar mereka mendapat pujian dari orang. Tawaf itu live Bu, Masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, aku lagi ono dek ini saiki aku lagi tawaf. Allah.
Saya mau sampaikan. Banyak kegiatan hari itu ibadah. Ada ibu-ibu kita itu betul-betul proud. Kita bangga dengan diri sendiri. Misal nih Mbak Nur lagi bikin open donasi. Open donasi untuk Aceh Sumatera. Di listing. Sama beliau di listing. Targetnya kita lagi mau bikin buka akses jalan. Kita perlu uang 300 juta. Diumumkanlah ke jamaah as-subirin. Begitu. Terus sudah gitu dibuka. Begitu selesai kajian, dibuka. Terus Bu Budi 500.000. Bu Agus 100.000. Bu Joko ditulis semua. Dana yang diperlukan 300 juta. Dapat dana 3.045.000. Lalu saya datangin sama Mbak Nur. Mbak Nur dapat berapa? Dapat 3.045.000 Bon. Ya udah saya tutup semuanya. 200 sekian juta itu saya tutup. Kata Mbak Nur, Masya Allah, Bunda Evi itu baik banget. Masya Allah. Kata Mbak Nur, dia say thank you sama saya. Ini atas nama siapa? Jangan pakai nama saya Mbak Nur. Hamba Allah. Begitu pulang masuk mobil, nanya gimana sukses galang dananya? Sukses sih, tapi cuma dapat 3.045. Tak pikir uang rongkot ini suki-suki, ternyata enggak ya. Terus enggak, ya udah aku tutup semuanya, Bunda tutup. Untung ada Bunda ya, gitu ya. Sampai gitu ya. Terus kamu atas namakan siapa? Supaya untuk jaga keikhlasan, Bunda bilang atas nama hamba Allah. Mengerti maksud saya ini? Dan itu kita banget gitu. Puji. Kayak itu bukan perkara mudah, harus berlatih, ibu-ibu. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa. Setiap pergantian pergerakannya selalu menghadirkan Allah. Bangun tidur, ada Allah. Masuk kamar mandi, ada Allah. Keluar kamar mandi, ada Allah. Mau pakai baju, ada Allah. Mau bercermin, ada Allah. Mau makan, selesai makan, keluar rumah, naik kendaraan, semua ada Allah. Apa kabar kita ini ibu-ibu? Yang sudah sering mengaku solihah ini. Betul tidak semua pergerakan kita ini ada Allah? Karena lillah itu adalah poin utama bagaimana setiap pergerakan pekerjaan kita diterima sama Allah. Yang nomor 2, niat cukup, harus ikut aturan. Banyak orang bilang, yang penting kan niatnya. Oh tidak, harus pastikan ikut aturan. Setiap pergerakan kita mau pakai kerudung, mau sholat, mau baca Quran, mau umroh, mau berdagang, mau nerima tamu, mau bertamu, mau berkunjung, mau besuk, semua harus ikut aturan. The beautiful of Islam. Gak bisa kita suka-suka. Gak bisa according to me karena saya ini adalah S3 gitu. Karena saya dokter spesialis, itu tidak bisa menyelesaikan setiap kasus-kasus. Tidak bisa untuk jadi rujukan mengambil keputusan. Harus ada ikut aturan.
jenengan pakai baju, jenengan mengadakan perhelatan, jenengan pergi umroh, jenengan pergi haji, harus ada ikut aturan, Ibu. Kalau tidak, tertolak. Nah, hari ini saya mencoba untuk menghitung-hitung saya. Benar nggak sih dari Allahnya semuanya? Kayaknya belum deh saya. Benar nggak semuanya ikut aturan? Kayaknya nggak sih di. Ini teman-teman, betapa banyak yang sia-sia di dalam pergerakan saya. Ini ikut aturan. Itu aturan itu luar biasa, Ibu-ibu. Jenengan nerima tamu atau bertamu. Saya datang nih ke rumahnya Bu Budi. Jauh-jauh nih dari Malang, bawa 1 tandan pisang karena baru panen pisang gitu ya. Saya lihat, mobilnya ada semua, sandalnya ada gitu, pintunya kebuka sedikit. Lalu saya bilang, Assalamualaikum Bu Budi. Gak ada jawaban. Saya masuk dikit nih, pagar gak dibuka tak, gak ditutup. Assalamualaikum. Ada jawaban baik lagi. Gak ada jawaban. Saya pulang enggak. Perjalanan saya gak dilihat sama Allah karena saya tidak ikut aturan. Gak boleh ente-ente. Saya nerima tamu. Tamunya sudah saya niat karena Allah. Sudah saya siapkan jamuan, Masya Allah, terbaik dari yang saya mampu. Ternyata tamu ini mangane akeh, Bu. Saya dari jauh gitu. Ya Allah, mangane akeh. Selesai makan, ada, ini serius, saya punya. Dia bilang, Bu Evi punya tin wall, katanya. Punya? Gitu. Saya kasihkan sama dia tin wall, sama dia grek. Saya bawa pulang buat anak saya supaya dapat barokahnya. Begitu dia pulang, ibu saya yang juga ngeliat gitu. Tamu muka kemenungsan. Wis mangane akeh, bungkus digawa mulih. Rasan. Kita nggak dapat apa-apa, Ibu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada di sini. Padahal dia itu mau ngikutin Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Ahmad itu bertamu kan dia yakin kalau di rumah itu orang sholih, dia yakin makanannya barokah dan dia makan banyak. Karena ilmu, kita ikut aturan. Kita sediakan itu kan untuk dimakan. Kok begitu dimakan kok dirasani. Begitu nggak dimakan, yo dirasani. Masya Allah, Ibu-ibu. Ikut aturan gitu. Apa saja ikut berdasarkan. Ini yang mau saya sampaikan kepada jenengan yang harus kita evaluasi untuk setiap kerjaan kita ini. Benarkah lillah dan benarkah sudah kurang. Karena tidak semua yang diterima sama Allah sebagai ibadah. Karena yang baik itu harus lillah dan harus ikut aturan. Tidak semua yang baik itu baik. Tapi kalau semua yang benar menurut Islam pasti baik. Saya punya teman, Ibu-ibu. Rumahnya di belakang Siola Surabaya. Dulu waktu kami masih anak-anak masih kecil, dia itu nganterin sekolah pakai becak langganan. Saya sudah sering bilang sama dia, Mbak, kalau kamu nganter sekolah, jangan pakai parfum. Karena angin itu ke belakang. Dan Pak Beca itu akan bau parfummu. Dan itu dilarang loh. Juga yang kedua, bajumu tuh terlalu ketat. Mbak, gak bagus loh, kelihatan Pak Iwan. Pak Iwan itu Pak Beca itu masih muda. Apa dia bilang? Halah, wong Pak Iwan naik tukang beca, tapi lanang sih.
Kita sering sekali membeda-bedakan itu. Tapi ini laki-laki loh. Masih muda. Apa saya bilang ibu-ibu? Apa lacur? Suatu hari ibu-ibu. Ini angin bau harum itu ke belakang kan suatu hari. Bapak ini tidak tahan dia dari belakang. Dia ngantar sekolah, tolak semua ibadahnya hari itu karena dia tidak ikut aturan. Ini yang mau saya sampaikan kepada jenengan. Semua harus ikut aturan. Tidak bisa tidak ikut aturan. Jenengan lillah tapi tidak ikut aturan, tertolak. Atau jenengan ikut aturan tapi tidak lillah, tertolak. Syarat diterimanya ibadah dari setiap pergerakan dan pekerjaan harus dua-duanya ada. Satu karena Allah, yang kedua pastikan ikut aturan. Ini muhasabah. Benar nggak nih sholatku benar? Benar nggak nih saya ini sholat Quran? Benar nggak nih saya nerima tamunya? Benar nggak saya ini? Benar nggak ini saya bertamu? Bertamu ngeprank nggak boleh loh bu. Ngeprank itu tiba-tiba ngasih kejutan datang gitu ya, surprise gitu, dipikir rapi paling nggak boleh. Nerima bertamu itu nggak boleh intip-intip, nggak boleh. Saya punya teman, dia satu saudara berenam. Kalau dia nomor satu, kalau datang ke rumah adik-adiknya dia langsung assalamualaikum, langsung buka. Saya bilang mbak nggak boleh. Lah ini rumahnya adikku sendiri kok. Loh kalau adiknya pas lagi nggak pakai baju lo gak apa-apa, adikku wedok kok sih. Loh nek sih gak gawe klambi sing lanang ya. Gak boleh. Ini saya ngomong yang kecil-kecil aja, nggak daki-daki saya bu. Ini yang saya ngeprank nggak boleh. Imam Syafi'i ketika dia 27 sama murid-muridnya, sampaikan pada ibuku rumahnya di situ tuh. Aku Syafi'i putranya mohon izin untuk memasuki rumahnya. 27 tahun bu, ndak ketemu, mau masuk rumah ibunya, dia bilang, tolong sampaikan, aku mau memasuki rumahnya. Apa katanya? Ibunya juga ya begini ya, saya bilang, iki para ulama itu memang luar biasa. Anakmu Safi ada di batasan, dia mau minta izin untuk memasuki rumahmu. Kalau cenceng bu, udah lali kudungan. Itu banyak sih. Tapi ibunya Imam Syafi'i cool banget gitu ya. Apa dia bilang? Apa yang dibawa Syafi'i? Bawa banyak. Dia bawa makanan, bawa baju, bawa sutra, bawa keramik, bawa dinar, bawa emas. Unta yang mengiringi perjalanan dia untuk pulang ini. Apa kata ibunya? Aku tidak izinkan dia memasuki rumahku. Karena aku memintanya dia untuk keluar dari rumah ini untuk mencari ilmu, bukan mencari harta. Saya membaca itu langsung tersinggung saya. Kalau saya ditanya, Bunda bawa apa? Ibu, saya dioleh baju, dioleh kalung, dioleh jam tangan. Gitu tahu saya. Kata Imam Syafi'i, sedekahkan semua yang aku bawa, kecuali kitabku. Begitu tinggal kitabnya, dia datang lagi, muridnya ke ibunya, ya Ummah, dia sudah tidak bawa apa-apa lagi selain kitabnya. Aku izinkan dia memasuki rumahku. Imam Syafi'i itu mau pulang 27 tahun, gak ketemu ibunya, minta izin. Lah anak sekarang kok suka ngeprank ibunya. Tuh. Kenapa ibu? Harus aturan. Nggak bisa kita tidak ikut berdandan, pakai baju, sholat, wudhu, harus pakai aturan. Ini yang mau saya sampaikan tentang apa yang harus kita cek, apa yang harus kita evaluasi, apa yang kita muhasabai dan pakaian itu lillah.
susah banget gitu ya. Setiap kita bekerja kok susah nih gitu ya. Ingat sama Allah gitu. Aturan gitu ya. Kenapa susah? Yang pertama ibu-ibu, karena kurang ilmu. Karena kurang ilmu. Ilmu itu yang membedakan seseorang dengan seseorang yang lain di dalam mengambil keputusan. Ada orang yang sama-sama disakiti, satunya mampu memaafkan, satunya dalam dendam. Ada orang yang disakiti, difitnah, dia biasa-biasa saja. Satunya terpuruk mau bunuh diri. Apa yang membedakan? Ilmu, ibu-ibu. Kenapa banyak anak-anak muda sekarang itu bilang insecure gitu ya. Dia maunya kepengen dia mengakhiri hidupnya karena masalahnya. Karena ilmu. Saya jujur ibu-ibu, saya ini tempat sampah. Banyak ada yang suatu hari gitu ya, yang tangannya itu sudah terbelah-belah gitu ibu-ibu, urat nadinya udah dipotong sama dia, dan dia bilang ini sudah yang ketiga kalinya bunda, katanya. Saya kepengen sekali mengakhiri hidup saya, karena begitu banyaknya masalah yang saya hadapi. Dia nggak ngerti kalau di akhirat ini adalah ada sesuatu yang lebih horor daripada di sini. Akhirat ini lebih horor daripada di sini, Bu. Ada lagi yang bilang, saya itu bunda ketika nyetir mobil ini, saya kepengen sekali ke pintu ke pembatas tol, dia bilang. Dan saya kepengen mengakhiri hidup saya. Kenapa banyak anak-anak muda trennya itu ingin mengakhiri hidupnya? Karena dia tidak tahu ilmunya. Ini problemnya, Ibu. Kenapa ada orang-orang sombong? Karena kurang ilmu. Kenapa banyak orang-orang bikin video-video hanya untuk mengharapkan like dan subscribe orang lain? Karena ilmu. Sekarang banyak orang itu para artis-artis pergi umroh gitu ya, yang dilihat sama para followernya apa? Bajunya pakai apa? Perhiasannya apa? Ih, ternyata perhiasannya 1,2 M loh. Padahal itu pergi umroh. Masya Allah. Kamarnya kayak apa, disepil kamarnya. Lola kebangetan toh kamar kok diokrek-ekrek dilihat untuk orang umum. Sampai WC-nya diliatin. Iya mbak, kowe soalnya ya gak duwe WC koyok ngono dadi makane gak didodokno. WC saya 2 macam, satu jongkok, satu duduk. Nah, bajunya apa? Kamarnya kayak apa, makanannya kayak apa, bukan ibadahnya. Kenapa? Kurang ilmu ibu-ibu. Makanya kenapa Islam itu meminta wanita itu fatona. Apa itu fatona? Cerdas ibu-ibu. Wanita itu kalau cuma tinggi langsung glowing, tapi gak bisa dipek mantu bu. Kenapa saya ngomong mantu? Saya lagi nyari mantu soalnya. Duh beneran nih saya nyari mantu. Hafiz Quran, tingginya 186. Ganteng. Pointer. Nilai akademisnya semua A. Lu yo coba. Bucui. Kita itu diminta fatona dan itu wajib ilmu. Apa di surat Al-Ankabut? Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh mencari keridhaan kami, keridhaan Allah, akan pada mereka jalan yang lurus. Amat tahun baru belajar satu Al-Quran,
ada orang datang ke saya, dia bilang, saya itu nggak tahu apa yang harus saya doakan. Saya sudah empuk dengan hidup saya. Sampai saya nggak tahu saya mau minta apa sama Allah. Karena begitu saya menjadi orang baik, bukan menjadi orang brengsek, semua masalah datang sama saya, katanya. Dan dia menghujat-hujat Allah. Apa lagi, katanya. Bilang sampai ini kekurangan. Sehingga jarang. Ayo yuk, saya bilang, tambah bacaan Qur'annya. Hah, kok baca Qur'an? Wong saya itu tidak bisa baca Qur'an. Umurnya sudah 50, Bu. Ayo sekarang kita agendakan untuk belajar Qur'an. Apa yang harus dipelajari? Dibaca, belajar baca. Belajar apa lagi? Belajar ngapalin. Apa tadaburin? Makanya ibu-ibu harus punya namanya tafsir di rumah. Namanya tas itu banyak, fosil, coach gitu ya. Tafsir nggak punya, halah bocai. Tasnya banyak puluhan, sepatu puluhan, baju bermerek, tafsir nggak punya. Halo ibu-ibu, maaf ya kalau saya nyinggung-nyinggung ini. Kalau tangjantas singgung nggak apa-apa, mumpung akhir tahun iki. Punya tafsir ibu-ibu. Belajar tafsir. Jujur saya kalau tafsir itu, saya waktu anak saya menikah, dua, saya salah satunya dari barang yang ya Hamka 9 buku yang bawa sampai gini, aku aslinya gemeter iki abot banget katanya gitu. Saya bawa tafsir. Kenapa? Karena itu adalah agemane hati. Kalau yang bahasanya baju, sepatu, BH, udet, stagen, sekarang kok anak muda digawe stagen, itu buat apa? Nanti bisa-bisa dibuat kendat. Anak muda sekarang itu bawain buku biar kembali baca. Anak muda kok kayak gen. Kenapa kok nggak gerito pisan gitu? Ini ibu-ibu punya tafsir. Yuk kita belajar nih. Hafalkan, tadaburi. Untuk apa? Semua ini untuk kita amalkan. Karena ini adalah gudangnya ilmu ibu-ibu. Luar biasa. Yang kedua, apa? Belajar fikih. Dengan gak sempat untuk belajar offline, belajar online banyak sekarang. Tapi harus diagendakan harian. Siap ibu-ibu? Harian ibu-ibu, harian. Gak usah ikut kajian yang online itu yang kira-kira 1,5 jam atau 2,5 jam. Nggak, nanti jenengan bosan. Yang 10 menitan tapi merubah hidup. Saya ada agenda setiap hari saya membaca, saya melihat kajian online ibu-ibu. Suatu hari ada satu kajian gak sampai 2 menit, tapi merubah pola pikir saya. Kajian itu berkata begini, ada seorang ustaz berkata, suatu hari para sahabat itu berkumpul. Tanya, ya Rasulullah, apakah mungkin orang mukmin? Rasulullah menjawab, mungkin. So, apakah mungkin seorang mukmin itu pengecut? Kata Rasulullah berkata, mungkin. Dan ada yang bertanya, the last question, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu berdusta? Tidak mungkin. Jadi kalau ada seorang mukminah, muslimah, suka aslinya dia sebenarnya sudah keluar dari Islam loh. Kata Rasul, tidak mungkin seorang mukmin itu berdusta. Bunda Evi lagi di mana? Sekarang udah ditungguin jamaah. OTW. OTW mandi. Iya tadi lagi macet, padahal nggak macet. Bunda kalau sampai jam segini datang gimana sih? Kata suami misalkan gitu. Iya tadi koncoku itu, padahal ya nggak kayak gitu.
itu bukan mukmin, Ibu-ibu. Dusta itu membawa kehancuran yang luar biasa. Belajar fikih, fikih taharah, fikih waris, fikih perdagangan, fikih pernikahan. Banyak, karena fikih ini adalah SOP kita bertanya. Silakan belajar. Jangan dulu nenek. Kenapa Bunda Evi saya di sini ini rajin sholat? Kenapa Pak? Gitu. Dalam hati kan sebenarnya memang tempatnya sholat kan. Soalnya di sini ini pahalanya kata Ustadz saya itu 100.000. Oh iya betul, saya bilang. Rumah itu jarang sholat. Ini tiga enggak sing saya jarang. Jujur Bu, saya pikir itu adalah guyonan orang-orang tapi bertemu sendiri. Terus ada lagi yang saya kebetulan memang walaupun ini ikhtilaf ya ibu-ibu, masih ada perbedaan dari sudut pandang agama, tapi saya mengikuti bahwa Masjidil Haram dan Tanah Haram itu beda. Suatu hari saya bangunin teman saya, bukan bangunin, ngejemput teman saya hari itu duhur. Kita wah ini tuh udah pontang panting nih, karena 1,5 jam sebelum, karena itu peak season, 1,5 jam itu masjid ditutup sama pelatarannya. Jadi kami betul-betul pontang-panting gitu. Begitu saya masuk kamar, ada ibu-ibu tuh kayak, kok nggak siap-siap? Saya nge-freeze. Saya mencoba untuk mencari dalilnya. Emang ada sih yang mengatakan begitu. Tapi kalau kayak gitu Bu, ngapain saya juga harus turun aja Pak di hotel empuk. Ini masalah ilmu lagi. Ada lagi yang bilang, saya ini kalau tawaf untuk memperbanyak pahala umrah, saya kalau tawaf itu nggak dibawa Bu Evi, karena kalau dibawa itu umpak-umpak katanya, sesek gitu ya, nggak bisa leluasa. Saya ini mah suka milih yang di atas, yang lebar itu loh Bu Evi. Tapi ya itu tadi enaknya di sana kan cuman tawafnya cuma hanya sekali putaran. Hah? Ini ilmu lagi Ibu-ibu. Masalah ilmu. Ilmu itu yang menjadikan kita ini ikut aturan, ini masalah ilmu. Makanya kita para wanita diminta untuk senantiasa belajar. Ini jangan harus agenda untuk belajar ini harus ibu-ibu. Dalilnya apa? Untuk ilmu itu menarik ibu-ibu. Ini perintah kita ini diminta untuk berilmu. Tadi saya sudah katakan di Al-Ankabut ayat 69. Agar kita selamat. Yang nomor 2 apa? Yang pertama ini kurang ilmu, yang kedua adalah malas. Orang Indonesia itu senangannya itu istirahat Bu. Habis masak istirahat, WA-an. Habis belanja istirahat. Habis nengok orang tua di luar kota pulang-pulang istirahat. Habis nyapu istirahat. Habis mantu ditanya, loh kemana ibu itu kok nggak ada? Iya habis mantu, dia pegel kabeh kalau hubungannya yo. Habis umroh katanya jet lag. Ketika kita di haram, kita bisa jaga sholat sunnah, bisa jaga Quran, bisa tepat waktu. Begitu sampai di Indonesia, ya Allah. Sholat tidak tepat waktu boleh? Boleh. Tidak baca Quran hari ini karena ada tamu boleh? Boleh. Tidak sholat malam karena masih pegel-pegel boleh? Tidak sempat masuk sedekah kita boleh. Seneng aneh.
Harusnya kita di Indonesia ini Ibu, yang kita ngumpulin pahala. Kalau di sana jelas pahalanya 100.000, 1.000. Kalau di sini hiji 1 Bu, harusnya makin kita ini makin semangat untuk mengumpulkan pahala. Ngambilin semua kebaikan-kebaikan di dunia ini, sholat tepat waktu, baca Quran, semua nolong orang, memaafkan orang. Ini harus kita kumpulkan di sini. Lu pahalanya kan sedikit. Tidak ada urusan dengan sedikit dan banyak. Karena Allah lebih menyukai yang sedikit tapi istiqomah. Kalau di haram kita diomongin orang, dijahatin orang. Kita bisa sabar, ingat dalil. Wala jidal, wala rofat. Gak boleh kita itu berkata kotor. Gak boleh berdebat gitu. Kalau di Indonesia, Masya Allah. Malas Ibu. Ini yang harus kita evaluasi. Kenapa kita nggak bisa bekerja lillah dan ikut aturan? Karena malas. Senengannya itu pinara itu tadi loh Bu. Sama tangken tangan. Gitu. Tangken tangan dia apa? Tangken tangan itu the meaning is tidur dengan melumah itu Bu. Melumah dan bawa HP. Masya Allah. Malas, padahal ada dalil malas yang sangat saya motivasi banget di surat Al-Insyirah ayat 7. Insyirah ayat 7. Apa kata Allah? Yuk kita sama-sama lihat ibu-ibu. Maka apabila kamu telah selesai dengan suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kita sering dengar ini loh. Maka apabila kamu telah selesai dengan satu urusan, kerjakanlah dengan yang lain. Kalau jenengan habis masak, jangan istirahat, cari kerjaan lain. Ini artinya gitu. Jenengan habis apa? Jangan istirahat, cari kerjaan yang lain. Dan pekerjaan kita, makanya di kita, bekerjalah. Walaupun kita bekerja, itu kan gak ada lilahnya. Apa? Ngomel Bu, Masya Allah. Tunda-tunda. Makanya ini dalil yang kita tidak boleh malas. Maka apabila kamu telah selesai dengan satu urusan, habis umroh, jangan istirahat. Ayo cepat cari pekerjaan yang lain. Habis bikin kue, ayo cari pekerjaan yang lain. Enggak, kita bilang habis masak gitu. Mama kita jam 2 kan ngerti. Masya Allah, kayak nggak ada yang lebih penting gitu ya daripada mama ngunut hari ibu minta dikasih bunga. Ya gablas. Ini ibu-ibu. Arti ayat ini setelah kita mengerjakan sesuatu, carilah pekerjaan yang lain. Siap ibu-ibu, kita tidak malas? Siap, baiklah. Yang nomor 3. Kenapa kita tidak jarang bisa menghasilkan lillah dan ikut aturan? Karena tujuan kita ini kabur, tujuan hidup kita kabur. Apa sih Bu tujuan hidup kita ini? Tujuan hidup kita ini adalah surganya Allah. Tapi kita tidak pernah membicarakan surga itu serius. Sehingga surga itu bukan menjadi the last destinasi kita. Ibu-ibu. Kenapa? Karena kita tidak pernah membicarakannya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuan kita kabur. Gak ada itu surga, ibu-ibu. Jadi urusannya cuma takut mati. Kenapa takut mati? Boleh jawab satu? Yang kedua, yang nomor 1 kita hubud dunia. Suka, cinta banget sama dunia. Cinta ibu-ibu. Apa dunia itu kata aturan? At-Taubah 24. Kul katakanlah.
Kalau saja bapak-bapakmu, istri-istrimu, keluargamu, saudara-saudaramu, harta yang kau upayakan, perdagangan yang takut engkau rugikan, rumah yang kau cintai, lebih kau cintai daripada Allah, Rasulullah dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apa kata Allah ancamannya? Tunggulah. Ini dunia, ibu. Lah, anak, suami, saudara, harta, perdagangan, rumah. Ya Allah itu menguasai kehidupan lini kita, ibu. Makanya kenapa kita ini tujuan hidup ini kita bukan surga, kita nggak pernah bilang sama anak-anak kita ketika mereka pergi belajar, ketika mereka sekolah, ketika mereka kuliah, kita jarang mengatakan semoga ya nak ya ilmumu ini yang menghantarkan kau ke surganya Allah. Ketika dia bekerja, naik jabatan, jangan lupa doakan semoga ya nak ya pekerjaanmu ini yang menghantarkan kau ke surganya Allah. Begitu mereka menikah, mudah-mudahan keluargamu ini yang menghantarkan kau ke surga. Begitu dia punya anak, mudah-mudahan anakmu ini yang menghantarkan kau ke surga. Ini kita bu, brand ambasadornya surga. Kita kan enggak, udah sholat, gak kerungu taatan. Sampai Allah marah sama kamu, berani tak kamu masuk surga? Masuk neraka? Masya Allah ibu. Ini kita. Yang kedua apa? Banyak dosa. Ini yang menghantui kita, banyak dosa. Lah sudah tahu banyak dosa kok gak sabar. Dan kita biarkan saja itu berlalu. Terjerat dunia dengan dosa yang banyak. Makanya kenapa kita ini tujuan hidup kita surga itu gak tampak. Apa kata banyak teman saya? Aduh mbak, aku beneran aku dimati. Aku mbak kenapa aku di neraka katanya gitu. Kamu berarti gak mau masuk neraka? Yuk gak lah. Berarti kamu mau masuk surga, koyo ya gak pantes aku mbak. Lu karepmu iki apa? Surga jarene gak pantes, neraka gak gelem. Lu karepe iki apa? Ini kayaknya kita banget gitu ya. Dia mewakili saya, dia itu. Ini ibu-ibu. Itu yang menjadikan kita ini menjadi ambigu. Nggak jelas, karena tujuan kita sesungguhnya itu pekerjaan ini, noto sandal ini ya Allah yang menjadikan aku masuk surga. Kita nolong orang ini ya Allah yang menjadikan aku menjauh, semoga engkau berikan aku surgamu. Saya maafkan dia ini ya Allah, semoga ini yang menjadikan aku bisa masuk surgamu. Terus itu yang dibicarakan. Ketika anak kita ini menolong orang, mudah-mudahan ini ya nak yang menjadikan kita tinggal di surganya Allah. Kita ngirim bantuan ke Aceh, mudah-mudahan ya nak ini yang menjadikan kita tinggal di surga. Mudah-mudahan ya nak dengan kamu ini terus, dengan sholatmu ini, dengan bacaan Quranmu terus kita bicarakan. Mudah-mudahan ini nanti kita tinggal di surga, ketemu sama Rasulullah, ketemu Ali bin Abi Thalib, ketemu Ibunda Khadijah. Nggak pernah kita ngomongin kayak gitu. Kamu ini sudah mahasiswa, masa sholat aja masih diingetin? Apa itu? Horornya neraka itu bu. Kita tidak pernah mengapresiasi mereka dan mengatakan bahwa ini adalah surga, itu adalah tempat kita terakhir. Terakhir ibu-ibu, saya kepengen sekali menceritakan sebuah kisah yang jujur. Saya pribadi sangat tergerak dengan cerita para ulama ini. Saya mau yang menarik, mudah-mudahan jenengan akan mengambil ibrah dari cerita ini. Sudah Pak Sampan? Secara geografis gitu ya ibu-ibu, kita ini tinggal di 3 dunia. Pertama, namanya kandungan ibu. Kita pernah di sini kan? Setelah itu kita lahir yang namanya dunia. Kita sekarang di sini, betul ya ibu-ibu? Setelah itu kita mati ibu-ibu, kita akan tinggal yang namanya akhirat.
Dan akhirat itu ujungnya, kata Abu Hurairah, ada di surga, ada di neraka. Nah, perjalanan akhirat ini panjang, dari alam barzah, dikumpulkan di mahsyar, ditimbang, lewatin jembatan sirat, macam-macam. Tapi saya klasifikasikan jadi satu aja. Saya kepingin jenengan mendengarkan ini, dan ini menjadi oleh-oleh orang-orang rumah untuk akhir tahun nih, Bapak. Ada sebuah percakapan di dalam kisah itu. Ini rahim ibu, kandungan ibu, ada 2 bayi kembar A dan B, lagi bercakap-cakap. Dia si A bilang begini, Dek, sebentar lagi kita akan lahir di dunia loh. Kamu tahu gak sih itu kayak apa? Luas sekali, indah sekali. Makal yang menakjubkan di sana, dan kita di sana bisa berlari-lari, bermain sepuas seperti kandung ini, tidak seperti sekarang ini. Ibu sempit. Oh, aku excited, aku tidak sabar menunggu aku dilahirkan ke dunia. Tapi adiknya bilang, enggak, aku mau di sini aja. Aku ngerasa aman di sini. Kata orang-orang, dunia itu banyak kotorannya. Dunia itu juga banyak jebakannya, banyak cobaannya. Aku khawatir aku tidak bisa melalui semua itu. Aku udah nyaman di sini di kandungan ibu, di kandungan wanita ini, dia bilang. Hei, kata kakaknya bilang, nggak usah khawatir. Kalau kita tinggal di dunia, ada seorang wanita yang disebut ibu, ada seorang laki-laki yang disebut ayah, dan mereka berdua yang akan menjaga kita. Mereka baik sekali menjaga, menyayangi, memberi kasih sayang kita, mengajari kita kebaikan. Nggak usah khawatir, kata si kakaknya kepada adiknya. Adiknya bilang, enggak deh, aku insecure. Nggak ngomong juga gitu sih, saya dapatnya dari para ulama itu nggak ada kata-kata itu, Bu. Tapi saya ngebayang aja, kayaknya aku insecure, katanya gitu ya. Ini cuma tambahan saya ya, bukan dari ulama itu gitu ya. Itu di kandungan ibu. Kita sekarang kembali di dunia, ada orang A dan B saling ngobrol. Masya Allah, umur kita sudah sampai di sini ya. Sebentar lagi kita mati, si A bilang, dan kita akan tinggal di surganya. Kita tinggal di surga, Masya Allah, tidak ada yang sia-sia loh di sana. Kita kembali di tahun, kabarnya tampilannya itu seperti Nabi Yusuf, katanya. Buah-buahan, semuanya minum khamr. Kita tinggal di balai-balai yang luar biasa. Kata si B, kayaknya aku pengen lebih lama-lama di dunia. Enggak, aku enggak mau aku mati. Aku enggak siap kalau mati. Lah, kenapa? Kamu tahu enggak kalau kamu di surga, kamu akan ditemanin bidadari-bidadari surga, katanya. Yang konon katanya matanya itu bening, kulitnya mulus, dadanya tegak. Dada tegak itu, Bu, katanya para ada ulama mengatakan dada tegak seperti di surat apa? Di surat Ar-Rahman ya, di surat Lulu wal Marjan, dadanya tegak itu kalau dipakai untuk cantolannya kupluk enggak jatuh gitu katanya. Ibu boleh coba nanti sampai rumah. Di sana kamu ditemanin bidadari, kamu kebayang gak sih? Katanya gitu. Enggak, aku takut. Kenapa? Aku itu banyak dosa, kata si B. Hei, bukankah kamu punya Allah yang lebih baik daripada bapak dan ibumu? Allah itu lebih sayang daripada bapak ibumu. Allah itu lebih caring daripada bapak ibumu, lebih pemaaf daripada bapak ibumu. Kenapa engkau tidak datangi Allah?
bukan cuma neraka. Surga adalah tempatku. Caranya datang kita. Lebih pemaaf daripada bapak ibu kita. Yang lebih sayang dari bapak ibu kita. Yang lebih kaya dari bapak ibu kita. Datangi dan taati. Kata si A. Lalu ada dua orang yang berkata begini. Kita mencari nasihat di kuburan. Yang dihadirkan kembali ke dunia. Dan memperbaiki amal. Baiklah, kata si A. Selagi nyawa kita masih ada, ayo kita pulang untuk mentaati Allah dan memperbaiki amal agar surga merindukan kita. Kita kailangan tulay matro. Dan perbaiki amal kita untuk bekal kembali pulang ke akhirat kita. Insya Allah semua bersama-sama kita ke surga ya. Juga Bunda di belakang dasar ya, juga dari Bunda Evi Iya, juga ibu-ibu saya mau nyampe produksi dari lini usaha. Namanya makanan sordo. Sordo itu roti Perancis gitu ya. Hit gitu. Sordo dari apa? Susunya dari ribu ibu-ibu langsung dimakan. Bisa kalau di suhu ruang tahan sampai 5 hari, kalau di kulkas sampai 3 minggu ibu-ibu. Kalau mau makan boleh dimasukkan ke dalam pemanas apa namanya? Microwave atau bag biasa juga boleh. Monggo di kami juga di beberapa dikirim ke luar kota. Gangan saya, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Oke, satu lagi sudah dibagikan kerudung di Hima dari Bapak Tamir kita, tapi sudah dihibahkan kepada Majelis Taklim Muslim Asawirin yang nantinya mungkin kapan akan diberitahu kita bisa berseragam bersama. Berkenan ya Bunda? Jadi kapan nanti kita bisa berseragam bersama Ibu Ketua? Akan kami share di undangan prokes kita nggih biasanya nggih. Ada nggih. Satu
Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini untuk bekal kita menyambut tahun baru. Semoga tahun depan kita bisa lebih baik lagi, bisa menjadi manusia lebih baik. Amin. Amin ya Rabbal Dapat Alamin. apa nih yang paling berkesan? Itu tadi Bunda, apa namanya, kita terlalu bangga dengan apa yang kita kerjakan sehingga kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan itu harus lillah dan sesuai dengan aturan. Masya Allah. Iya, Baik, kita Kak. sebagai ibu banyak ngomelnya, ya itu tadi Bunda, kita pagi jam 3 udah masak, banyak ngomelnya untuk anak-anak dan suami, ya untungnya sabar anak dan suami kita. Ya. Baik, pertanyaannya? Iya Bunda, yang saya tanyakan adalah tentang Al-Quran ya Bunda ya. Banyak udah usia lansia baru sadar bahwa kepingin baca Al-Quran gitu loh Bunda. Kepingin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik. Mungkin Allah baru memberi hidayah ya. Iya. Ketika muda tidak mau belajar, dia lansia baru baca Al-Quran. Ya kan, ketika kita kepingin belajar Al-Quran, ikut ngaji, semisal di lembaga, itu untuk memperbaiki tajwid, makhrajul hurufnya, karena kan membaca Al-Quran kan harus benar ya, baik panjang pendek maupun tajwidnya. Baik. Semisal kalau kita bacanya masih gradal-gradul Bunda, kita baca sendiri di rumah, itu bagaimana Bunda? Tapi kita tetap berusaha untuk memperbaikinya. Baik. Gitu. Terus yang kedua adalah baca Al-Quran itu pernah banyak dengar kalau pagi Al-Waqiah, istilahnya persemanan gitu loh Bunda. Kita pilih aja surat-surat yang ada fadilahnya, semisal Al-Waqiah supaya kita jauh dari, ya seperti itu. Atau kita utamakan baca satu hari one day one juice, ibaratnya walaupun hanya satu lembar gitu. Seperti itu sih Bunda Evi yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Membaca Quran sudah lansia, baru kepengen belajar, enggak masalah. Saya punya pengalaman pribadi, saya punya tetangga di belakang rumah saya persis, saya manggilnya Eyang, usianya 78 tahun. Ketika Gede Quran kami buka di Sidoarjo, saya ajak Eyang itu untuk belajar juga di sana. Dia bilang, saya ini sudah bisa baca Quran loh, Jeng. Enggak apa-apa Eyang, untuk memperbaiki, ayo sekarang waktu itu placement test gitu. Ternyata yang ini ba dan nun enggak tahu, tak dan ba enggak ngerti, kof pokoknya enggak ngerti, intinya nol dia. Sehingga belajarlah beliau 78 tahun. Luar biasa. Beliau wafat usia 81 tahun. Beliau bisa membaca tajwidnya benar, goribnya benar, bawa 15 juz hafalan di akhir umurnya. Wafat dengan 15 juz hafalan Quran. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan ibu-ibu terus, iki wis tuwa, iki wis akeh sing rontok. Sing rontok rambutnya. Enggak apa-apa. Pokoknya kapan hidayah itu datang, segerakan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana metode kita membaca Quran pagi ini dan lain sebagainya. Nanti tiap sholat tidak ada. Itu memang ada beberapa hal yang memang disunahkan. Seperti ketika kita sholat Jumat, kita membaca Al-Kahfi gitu. Al-Waqiah, mau tidur. Iya memang. Tapi bagaimana kita ini bisa menjaga Quran? Dekati saja Quran dengan cara apapun. Saya tidak terlalu suka memotong-motong Quran, setiap selesai sholat harus baca sekian halaman gitu ya. Nggak bisa karena saya setelah sholat, zikir utama, setelah itu belum bisa baca Quran. Kenapa? Karena saya harus belanja. Karena saya harus ngejar waktu. Nah setelah duhur misalkan, saya sebelah duhur nggak bisa karena ada tamu misalkan. Apa yang lakukan? Setiap jenengan selesai melakukan sesuatu, buka Quran.
Itu dapatnya bukan 1 juz, nggak usah dibatasi. Itu bisanya dapat 2,5 juz, 3 juz. Habis masak baca Quran. Habis mandi baca Quran. Nah, masalahnya kita habis masak baca WA. Kita masuk mobil, baca WA. Keluar mobil, baca WA. Bangun tidur, baca WA. Makanya perolehan Qur'annya sedikit. Gimana caranya? Tidak usah dibatasi. Setiap selesai mengerjakan sesuatu, bacalah kecuali yang sunnah tadi. Gitu. Itu untuk kita mendapatkan perolehan Qur'an yang wah. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan bacanya masih gratul-gratul, dapat 2 pahala. Nggak usah khawatir, semuanya dapat pahala. Jenengan ngerti atau tidak ngerti artinya, pahala yang luar biasa. Kerjap ibu-ibu. Mengerjakan, jenengan mendapatkan pahala berlipat. Demikian pula kabar baiknya, setiap jenengan melakukan keburukan, ngamuan, rasan-rasan, undat-undat, dosanya dilipat gandakan. Baik, Mbak Nur, kayaknya itu dulu karena saya masih harus balik ke Malang karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Terima kasih Bunda. Saya ingatkan kembali Bunda untuk bulan depan kita masih tetap ada kajian ya. Selasa pekan kedua oleh Bunda Alia Kurniawati dan Selasa pekan keempat oleh Bunda Evi Sylvia ya. Kita tutup dengan kafarat majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.